Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Bro Ensis, gua minum dulu, haus. Gimana kabar lu hari ini Bro Ensis? Gua doain nih, insya Allah lu tetap sehat dan semangat ya. Nah, kayak biasa nih Bro Ensis, nggak panjang kali lebar, langsung aja masuk ya ke materi konten. Oke ya, bentar ya, gua bacain ya. Nah, seperti judul konten kali ini Bro Ensis ya. Kenapa sih judulnya sebagian berubah bro di aturan ketenaga kerjaan? Nah, sesuai pertanyaan lu yang masuk Bro Ensis ya. Oke, nggak panjang lebar, langsung gue bacain aja ya. Ya, nih nongol nih, dia udah nongol nih judulnya juga ya. Sebagian berubah bro di aturan ketenaga kerjaan. Oke, gue bacain nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau sudah direspon. Terima kasih juga udah kita respon nih, maka jadi konten. Buat lu di sana semua, gue kenalin diri gue, nama lu gue nggak sebut ya, dia bro nih, dia bro nih Bro Ensis ya, namanya gue nggak sebut, privasi dia biasa ya. Gue lanjutin, gue ini pengusaha muda. Dia pengusaha muda mantep ya. Gue ini pengusaha muda dan gue alhamdulillah selama covid ini nggak berimbas juga usaha gue. Cuman gue masih bingung nih, ada beberapa aturan apalagi masalah gaji dan lain-lain di aturan di ketenagakerjaan katanya berubah ya. Gue bingung, berubah gimana sih? Coba dong tolong jelasin, kasih pencerahan, karena gue nggak mau jadi pengusaha yang mengecewakan anak buah gue yang udah mendukung gue sampai gue akhirnya bisa berhasil sampai sekarang. Kalau nggak ada jasa mereka kan nggak ada gue juga, intinya kayak begitu deh. Thank you ya. Thank you juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak muda yang disiplin nih, gua salut nih. Dia jadi pengusaha juga, pengusahanya nih insya Allah pengusaha lempeng nih ya, di taat aturan. Kalau nggak mungkin dia nanya begini Bro Ensis. Oke, gue langsung jawab aja sesuai dengan apa yang udah kita himpun tim bersama gue ya. Gue mulai nggak pakai lama. Oke, jadi gini, kalau sesuai pertanyaan lu bro yang di sana ya, memang benar pasca Undang-Undang Cipta Kerja terbit, banyak ketentuan terkait ketenaga kerjaan yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan diubah ya, ada yang dihapus atau ditetapkan baru melalui Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh ya bro. Nah, mudah-mudahan gue lanjutin dulu deh ya. Nah, terus lantas bagaimana bunyi ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku sekarang ini, kan gitu ya mungkin maksud lo ya, makanya sesuai judul konten juga nih. Gini bro, apa aja sih perubahannya? Nah udah lu simak aja, kita jawab nih ya, udah kita siapin jawabannya buat lo, dan juga mudah-mudahan jadi pencerahan juga buat lu Bro Ensis yang lain yang mungkin sama nih kayak dia ya, beruntung insya Allah jadi pengusaha ya, pengusaha yang jos. Oke, gini, sebelum gue mulai jawab ya, ini kita jawab berdasarkan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ya, atau disebut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Nah, terus Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau disebut Undang-Undang Ciptaker ya. Oke, jadi begini, Bro Ensis khususnya lu bro yang ingin pertanyaan dan yang jadi konten ya. Memang lain dulu, lain sekarang Bro Ensis ya. Kalau sebagian perubahan aturan ketenaga kerjaan itu ada di dalam Undang-Undang Cipta ya, atau Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi gue mulai aja ya, nggak panjang kayak lebar. Yang pertama mengenai upah minimum. Nah, kalau dulu ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ya, terdiri dari upah minimum berdasarkan wilayah dan sektor ya. Nah, terus itu dulu tuh ya. Kalau dulu itu mengacu pada pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum diubah pasal 81 angka 24 Undang-Undang Ciptaker, pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum dihapus pasal 81 angka 26 Undang-Undang Ciptaker. Nah, kalau sekarang nih ya, kalau sekarang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menggunakan data dari lembaga yang berwenang di bidang apa ya, statistik ya. Nah, terus upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota ya, itu terdirinya atas itu ya. Terus formula perhitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi ya, itu sesuai pasal 81 angka 25 Undang-Undang Ciptaker yang memuat baru pasal 88C dan 88D Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, upah minimum tuh. Nah, sekarang yang berikutnya nih, penangguhan upah minimum ya. Kalau dulu nih Bro Ensis ya, khususnya lu bro yang ini pertanyaan, itu pengusaha dilarang tuh kalau dulu bayar upah lebih rendah dari upah minimum. Terus pengusaha yang tidak mampu bayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan ya, sesuai pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum dihapus
ya pasal 81 angka 27 Undang-Undang Ciptaker ya. Nah kalau sekarang nih larangan bayar upah lebih rendah dari upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil ya. Nah terus ini sesuai pasal 81 angka 28 Undang-Undang Ciptaker yang memuat baru pasal 90B Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yaitu mengenai penangguhan upah minimum. Nah terus ini untuk outsourcing nih ya. Kalau dulu ya Bro Ensis ya, khususnya lu bro yang ini pertanyaan, kalau dulu pelaksanaan pekerjaan melalui sistem outsourcing dibuat secara tertulis dengan syarat pekerjaan ya. Satu, terpisah dari kegiatan utama ya. Terus ada perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Terus yang berikutnya kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Itu kalau dulu ya sesuai pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum dihapus ya. Pasal 81 angka 18 dan 19 Undang-Undang Ciptaker. Nah, kalau sekarang nih untuk outsourcingnya pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah dihapus Bro Ensis ya. Nah, hubungan kerja perusahaan alidaya dengan pekerjaan outsourcing didasarkan perjanjian kerja tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT ya, sesuai pasal 81 angka 20 Undang-Undang Ciptaker yang mengubah pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu loh Bro Ensis, khususnya lu juga bro yang ingin pertanyaan. Nah sekarang masuk ya apa nih mekanisme PHK Bro Ensis ya, khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Kalau zaman dulu nih mekanisme PHK itu apabila PHK tak dapat dihindari, maksud PHK wajib dirundingkan ya. Pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja apabila ia bukan anggota serikat pekerja ya. Terus jika perundingan gagal, PHK dilakukan setelah dapat penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial atau PHI ya. Nah itu sesuai pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum diubah pasal 81 angka 37 Undang-Undang Ciptaker ya. Nah kalau sekarang nih ya mekanisme PHK-nya ya, apabila PHK tak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan pengusaha ya kepada pekerja dan atau serikat pekerja ya. Nah terus jika pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, wajib diselesaikan melalui perundingan bipartit ya gitu. Jika perundingan bipartit gagal juga nih, PHK dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial lagi PHI ya, sesuai pasal 81 angka 37 Undang-Undang Ciptaker yang mengubah pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Itu mekanisme PHK tuh bro yang jadi pertanyaan dan juga Bro Ensis yang lain. Nah terus sekarang kita masuk ke yang terakhir nih yes. Apa masalah pesangon gitu ya. Bentar ya Bro Ensis ya, gue punya ini Android rada error nih, mohon maaf ya, ini kan gue nggak bisa sembarangan baca, salah nanti repot ya gitu loh Bro Ensis. Nah ini yang terakhir nih setelah mekanisme PHK kita bahas masalah apa pesangon ya. Kalau zaman dulu hitungan pesangon dibeda-bedakan berdasarkan alasan PHK Bro Ensis ya. Untuk pekerja yang resign atas kemauan sendiri berhak memperoleh uang penggantian hak sesuai pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum dihapus pasal 81 angka 51 Undang-Undang Ciptaker. Nah kalau sekarang nih hitungan pesangon sejauh ini tidak dibeda-bedakan berdasarkan alasan PHK ya. Nah, terus aturan pesangon, uang penghargaan, masa kerja dan uang penggantian hak diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun hingga kini PP-nya ya, mungkin gua rasa sih lagi digodok ya, belum terbit. Nah itu mungkin ada nih, mungkin sekarang referensi nanti kalau memang ada nanti ya lu boleh nanya lagi, nanti kita jelasin kembali Bro Ensis khususnya lu bro. Nah itu yang tadi tuh itu sesuai pasal 81 angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya Bro Ensis ya. Nah gini seperti biasa sebelum gue akhirin ya Bro Ensis khususnya lu bro ya yang ngirim pertanyaan dan akhirnya jadi konten nih. Nah kontennya apa ya, sebagian berubah bro di aturan ketenagakerjaan karena pertanyaan lu ya. Nah tapi gue salut sama lu bro, lu pengusaha yang baik kalau menurut gue ya, karena di awal pertanyaan apa lu punya pertanyaan tuh lu ngejelasin yang kronologis bangunnya perusahaan lu hebat begitu karena ada anak-anak gue salut sama lu, berarti lu menghargai apa ya tenaganya para pekerja lu luar biasa, dan mudah-mudahan insya Allah bisa ditiru nih sama para pengusaha muda lainnya ya, ataupun pengusaha tua ya, mohon maaf ya gue masuk yang tua kali ya tapi gue bukan pengusaha, nah gitu loh. Nah oke. Jadi gini, mudah-mudahan ya insya Allah bro, khususnya yang ingin pertanyaan yang udah jadiin konten juga ya, dan juga belum sisi lain apa yang tadi udah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat lo para pengusaha muda ya, dan pengusaha tua, tak gue salah ngomong salah lagi ya kan. Oke. Nah
seperti biasa bro and sis ya, dari jawaban tadi mudah-mudahan sih pencerahannya insya Allah ada ya buat lu bro and sis. Dan juga buat lu bro yang ngirim pertanyaan seperti biasa juga, kalau seandainya ya pertanyaan lu kita jawab lu masih belum puas ya, lu boleh ngirim lagi. Ngirimnya kemana? Nah, dia nongol nih ya, biasa lu udah tahu dah orang lu bisa ngirim pertanyaan ke email kita kok. Nah nih dia nih, supersemalofom@gmail.com nih ya, buat lu nih kalau masih belum puas jawabannya ya. Nah insya Allah kalau nanti pertanyaan berikutnya itu ternyata layak kita jadiin konten sambungan untuk konten yang sekarang ya, kita lanjutin gitu loh bro ya. Dan dosis yang lain bagi lu yang semua pertanyaan yang belum dijawab, sabar ya, insya Allah kita jawab. Kenapa? Ngantri, maaf, sabar ya, nanti kita seleksi dulu. Kalau yang layak kita jadiin konten ya naik jadi konten kayak gini ya. Kalau yang nggak layak karena pertimbangan beberapa hal ya kita tetap jawab lewat email juga. Nah ini emailnya masih ada nih ya, yang kirimnya ke sono bro and sis. Oke, ini bro and sis, makanya selalu kalau bentuk konten gue selalu bilang ya, biar kita nih di kegiatan kita kesehariannya terhindar dari macam bentuk apapun pelanggaran dan masalah hukum yang bisa timbul terhadap diri kita. Apa yang lu harus kerjain gue sis? Bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Nah itu jawabannya, bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Insya Allah ya, insya Allah tuh kalau lu udah kerjain itu, lu akan terhindar di kegiatan seharian dari macam bentuk pelanggaran dan pelanggaran hukum lainnya. Itu Blensis. Dan seperti biasa juga Blensis mau nggak pakai ranjang kayak lebar lama-lama ya. Ini kan masih suasana pandemi COVID nih, jangan lupa ya pesan mama 3M. Apa ayo udah tahu deh, lupa deh, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Lu pulang aktivitas dari manapun, pulang ke keluarga lu jangan lupa ya Blensis, salinan yang bersih, pola makan, pola hidup dijaga ya, dan jangan lupa olahraga Blensis biar kita tetap sehat dan semangat gitu loh ya Blensis. Oke, dan juga gue terima kasih sama temen-temen Super Semalofom Podcast Team ya, buat lu semua yang selalu setia nyantengin, bukan cantengan dong, maaf ya cantengan ya. Nah, mantengin channel kita ya. Dan kalau udah rutin lu pantengin, jangan lupa di share ya, biar apa ya, biar brosis kita yang lainnya dapat kebagian ilmunya juga ya. Karena tujuan kita Super Semalofom Podcast ini bikin konten di channel ini apa ayo, nah buat mengedukasi insya Allah ya gitu ya Blensis. Dan kalau lu yang baru nemuin channel ini, jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi Blensis. Kenapa? Biar konten kita baru nongol lu tahu gitu loh Blensis ya. Paling itu dulu kali ya, gue takutnya ada salah-salah kata. Gue sebelumnya minta maaf dulu deh sama lu semua ya Blensis ya. Gue mau akhiri Super Semalofom Podcast ya, minta maaf karena kita manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Paling itu dulu sementara ya Blensis ya. Dan jangan lupa lu pantengin terus nih channel ya. Dan kita lagi kejar tayang Blensis untuk jawab pertanyaan lu. Itu aja dulu ya, gue pamit ya. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.